semuanya, selamat pagi, shalom. Selamat Paskah juga ya. Hari ini kita mau mulai ibadah online kita. Kita mau siapin hati kita. Kita mau berdoa dulu sebelumnya. Yuk, kita siapin hati kita semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah online kami. Tuhan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau memuji Tuhan, kami mau membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk, kita mau mulai nyanyi. Semuanya bangkit berdiri ya. Yang punya alat musik di rumah boleh ikut main. Kalau nggak punya, kita pakai tangan. Kita tepuk tangan ya. Menari buat Tuhan. Yuk, mulai. Adik-adik, kita nyanyi Aku Anak Sekolah Minggu BCA ya. Aku anak sekolah minggu BCA, selalu gembira dan tertawa. Aku anak sekolah minggu BCA, selalu memuji Tuhan. Aku gembira, tertawa, aku selalu memuji Tuhan. Haleluya.
Adik-adik, apa kabar? Hari Jumat yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada malam itu, setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, tiba-tiba datanglah segerombolan orang banyak, membawa pedang, membawa pentung. Mereka semua hendak menangkap Tuhan Yesus. Di antara mereka ada imam-imam besar, ahli Farisi, dan ada juga salah satu seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Mereka semua hendak menangkap Tuhan Yesus. Mereka membawa Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus. Sampainya di hadapan Pilatus, Pilatus bertanya kepada orang banyak, "Apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Karena aku tidak menemukan kesalahan dari orang ini." Tetapi orang-orang banyak berteriak sambil berkata, "Salibkan dia, salibkan dia!" Akhirnya, para prajurit mulai memukuli Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipakaikan mahkota duri di atas kepalanya. Yesus membawa salibnya berjalan menuju Bukit Golgota atau yang disebut dengan Bukit Tengkorak. Di sepanjang jalan menuju Bukit Golgota, murid-murid Tuhan Yesus sangat sedih sekali. Tetapi orang-orang banyak berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia!" Sesampainya Tuhan Yesus di Bukit Golgota, para prajurit mulai memaku tangan dan kaki Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Kira-kira jam 3 petang, berserulah Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matahari tidak bersinar. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Akhirnya Tuhan Yesus meninggal. Lalu datanglah imam-imam kepala dan ahli Taurat kepada Pilatus. Mereka meminta kubur Tuhan Yesus untuk dijaga. Sebab mereka ingat Tuhan Yesus pernah berkata bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka Pilatus memerintahkan prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus dan mereka memeteraikan kubur Tuhan Yesus. Para prajurit menjaga kubur Tuhan Yesus bergantian siang dan malam. Setelah hari Sabat lewat, menjelang fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya untuk menengok kubur Tuhan Yesus. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Lalu malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu kubur Tuhan Yesus. Lalu malaikat Tuhan duduk di atas batu itu. Malaikat itu wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih seperti salju. Melihat hal itu, para prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus sangat terkejut. Mereka kaget dan mereka mulai lari ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit, sama seperti apa yang pernah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Dan ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka mereka teringatlah akan perkataan Yesus itu. Akhirnya mereka pergi dengan sukacita yang besar,
mereka berlari dengan cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid. Tiba-tiba mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka mendekati Tuhan Yesus, memeluk kaki Tuhan Yesus serta menyembahnya. Kata Yesus, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Lalu perempuan-perempuan itu segera berlari menuju tempat murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mendengar Tuhan Yesus bangkit, murid-murid Tuhan Yesus sangat bergembira. Di antaranya ada Petrus. Petrus segera berlari menuju kubur Tuhan Yesus dan dia melihat bahwa kubur Tuhan Yesus memang sudah kosong dan ia percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Murid-murid segera menuju Galilea untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi prajurit-prajurit yang tadi ketakutan datang kembali kepada imam-imam. Mereka menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Imam-imam lalu berunding dan memberikan sejumlah uang yang besar kepada para prajurit. "Kamu harus mengatakan bahwa pada malam-malam murid-murid Tuhan Yesus datang mencuri pada saat kamu sedang tertidur." Lalu mereka menerima uang itu dan berbuat seperti apa yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Setelah murid-murid berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Nah, adik-adik semuanya sudah dengar firman Tuhan kan? Jadi kita harus bersukacita karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita bersyukur kalau Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Walaupun dengan kondisi sekarang ini kita belajar di rumah, kita nggak bisa kemana-mana, tapi Tuhan Yesus tetap baik buat kita. Kita harus bersyukur ya. Sekarang kita mau baca ayat hafalan dulu. Yang ada Alkitab di rumah, buka Alkitabnya ya. Yuk, Cici bacain ya dari Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Udah buka semuanya? Kita baca ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi ya. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, jadi ayat hafalannya dihafalin ya, jangan lupa. Yuk, sekarang kita mau tutup ibadah online ini, firman Tuhan dengan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih buat kebangkitan-Mu dari kematian, sehingga kami boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau. Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kita mau ada sedikit kegiatan. Nah, kegiatannya ini akan dibawakan oleh Cicece. Kita panggil Cicece yuk. Cicece, silakan. One, two, three, Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, pasti kalian pada heran ya, kok ada keranjang
ini kita tidak merayakan Paskah di gereja, di zaman sendiri adik-adik ya. Kita tetap masih harus bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita dengan mati di kayu salib. Dan tadi adik-adik sudah dengar firman Tuhan ya kan? Nah, sekarang kita mau lanjut nih dengan apa? Kegiatan yang sudah disiapkan di sini. Nah, ini contoh-contohnya nih, keranjang-keranjang Paskah. Ya, ini untuk PR kalian di rumah ya. Buat keranjang Paskah sama mama, sama papa, adik, kakak kerja sama-sama. Nanti hasil karyanya boleh kalian foto atau kalian video dan kirimkan ke guru kalian masing-masing. Oke? Nah, nih, Cici mau kasih contoh ya untuk membuat keranjang Paskah. Nah, yang perlu kita siapkan pertama-tama adalah polanya. Polanya ini Cici sudah siapin polanya. Kalian boleh bebas bikinnya apa aja, tidak sama seperti yang Cici bawa. Ya, ini hanya contoh. Kita kalau sudah ada polanya, kita boleh pakai bahan-bahan yang ada. Misalnya kalian di rumah punya karton, ini pakai karton, dicetak ya. Ini polanya yang Cici buat, itu dicetak di karton, ya. Selesai kalian cetak di karton, terus kalian boleh gunting. Nah, kebetulan Cici sudah menggunting yang bentuknya ini. Dan selain karton, boleh juga dengan apa yang ada di rumah. Cici juga punya foam, nih bahan-bahan yang diperlukan. Misalnya kalian punya foam seperti ini boleh, punya kertas warna seperti ini juga boleh, ya. Terus karton, ya karton, ini foam sheet boleh. Apa aja bahan yang ada di rumah. Nah, setelah kita cetak, Cici coba bikin yang dari foam deh ya. Nah, dari foam ini. Setelah digunting, bentuknya seperti ini. Kita mulai, kita coba dulu ya. Kita lihat. Nah, caranya supaya dia bentuknya menjadi seperti keranjang, ya. Setelah kita coba, baru kita ambil. Kita perlu lem, gunting, kalau perlu juga staples. Nah, ini kita ukur dulu. Tuh, kita ukur dulu. Kalau oke, kita pakai lem ya. Kalau untuk bahan foam, kita nggak bisa pakai lem seperti lem biasa ya. Pakainya lem uhu yang cair. Agak ditekan-tekan. Sudah oke? Kita lepas. Ini lagi ke satunya ya. Ya. Nggak usah banyak-banyak lemnya, nanti belepotan. Dikit aja. Nah, kalau pakai lem uhu, kita harus tekan. Tuh. Tekan. Nah, nanti kalau dia sudah kering, dia bisa lem sendiri. Ya. Terus sebelahnya lagi. Sebelahnya ya. Ya. Oke. Jadi ini memang ada ini ya, kalau pakai foam ya. Oke. Nah, ini jadi deh, tinggal ditunggu kering ya. Tunggu kering. Nah, sambil ditunggu kering, kalian boleh lihat contoh-contoh yang Cici buat. Ini pakai kertas karton. Ya, hiasan-hiasannya boleh kalian gunting dari kertas-kertas kado, ya, atau ada stiker-stiker nggak di rumah? Nah, pakai stiker-stiker yang ada. Pakai stiker, hias
hiasan-hiasannya. Boleh juga, ini juga ada stiker. Terus boleh di print ya, di print dari komputer atau kalian mau mewarnai. Kalau komputer printernya nggak ada yang berwarna, print aja ini terus diwarnain sendiri, pasti lebih bagus. Oke? Nah, nih keranjangnya udah jadi bentuknya. Sekarang tinggal kita kasih talinya ya. Nah, talinya itu kita ambil lagi dari pakai foam. Ini boleh kalian bebas, mau panjang, mau lebih pendek, selera ya. Nah, tinggal kita lem lagi di sini. Jadi bentuk keranjang, ya kan? Setelah nanti jadi bentuk keranjang, kalau memang kita mau lebih kuat lagi, ini boleh di staples. Boleh di staples ya. Oke. Nah, lebih praktis juga. Oke? Nah, tuh, jadi deh keranjangnya. Terus kan kelihatan nih, ada staplesnya dan belum dihias. Nah, itu yang tadi bilang, boleh pakai stiker yang ada di rumah. Boleh kamu tempel-tempel di sini supaya keranjangnya bagus. Nah, cantik kan? Kalian boleh pilih stikernya sendiri, pokoknya bebas aja deh, bebas. Tuh, tempel-tempel di sini supaya keranjangnya bagus. Ya kan? Nah, cantik kan? Kalian boleh pilih stikernya sendiri, pokoknya bebas aja deh, bebas. Tuh, cantik kan? Nah, untuk yang lain-lainnya kalian boleh tambahin sendiri. Nih, boleh digunting, nanti kalian tempel seperti cicit. Ada ini juga. Nah, ini tahu nggak dari bahan apa? Kalau di rumah nggak punya karton atau nggak punya bahan-bahan yang lain, ambil tempat aqua, ya, botol aqua, kalian bisa buat seperti ini. Oke, ini belum jadi, tinggal nanti di tempel-tempel ya. Ini pakai gunting-guntingan gambar, ya. Ini semua dari karton. Ini juga boleh. Ini dari kertas-kertas kado. Nah, ini karton, kertas kado, keranjangnya di belakang, ya kan? Oke, kalian bisa buat sesuai dengan yang kalian suka. Kalian mau tambah manis, pakaiin pita. Nah, boleh pakai pita. Sininya dikasih pita. Oke. Pokoknya sesuai yang kalian suka deh bikinnya. Di boleh lihat contoh-contoh di internet pun banyak. Nah, supaya lebih manis ya. Oke. Dadah. Jadi kalian bisa juga pakai stiker-stiker kalian di rumah yang ada ya, biar tambah cantik. Atau dikasih nanti digambar bunga di sini-sininya, tempel di gambar. Nanti kalian tempel untuk hiasan dengan warna yang lain tentunya. Nah, ini contoh untuk membuat keranjang di rumah. Seperti yang tadi Cici bilang, kalian boleh membuat sekreatif yang kalian bisa. Oke, nanti ditunggu fotonya atau videonya ya, supaya kalian bisa kirim ke guru kalian masing-masing. Nanti saat kita sudah bisa mulai ibadah sama-sama lagi, ini jangan dibuang ya, disimpan. Nanti waktu kita sudah bisa ibadah bersama kembali, kalian bawa ke
kita mau lomba keranjang Paskah. Oke? Ya. Semoga kalian semua bisa berkreativitas di saat kalian harus masih stay at home. Ada kegiatan yang bisa kalian lakukan bersama-sama. Adik, kakak, mama, papa, kalian bisa boleh sama-sama membuat keranjang Paskah. Ya, oke. Sampai di sini. Cici kasih kegiatan yang ada. Ingat ya, tolong dibuat. Nanti kalian kirim ke grup kelas masing-masing. Selamat Paskah.